Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Memang yang saya hormati juga Bapak Ibu semuanya beserta kajian tafsir Quran surat Al-Baqarah di sesi awal ini. Yang dimuliakan Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ngaji lagi untuk melanjutkan kajian tafsir. Monggo Pak Imam segera kita mulai dengan bismillah ya. Monggo kita luruskan niat, tata niat agar Allah karuniakan kita pahala terbaik dan salah satu amal terbaik adalah mengkaji Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Imam silakan dilanjutkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ba'du. Saya hormati Pak Ali yang sedia menjadi host pada pengajian online setiap Rabu sore insya Allah. Yang saya hormati para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang bergabung di majelis Zoom ini. Mohon izin saya akan share screen ya. Nah, pengajian kita mulai sore ini kita ubah polanya supaya lebih mudah untuk diikuti dan ada sesuatu yang mungkin nanti bisa untuk direview kembali. Kalau kemarin karena forumnya memang desain awalnya forum-forum yang sifatnya terbatas dalam satu majelis kecil, kita kemarin menyepakati untuk menggunakan tafsir Syali As-Subuni ya. Sofatut tafsir. Setelah kemudian perkembangannya kita kemudian memang mengcombine dengan online, dan untuk online ini lebih mudah rasanya kalau kemudian kita mencoba untuk mengkombinasi dengan beberapa sumber, dan mulai malam ini akan saya coba tampilkan dalam bentuk slide yang berbahasa Indonesia ya, sehingga nanti bisa untuk kemudian di-share lalu bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, dengan tetap tentu mengacu pada beberapa kitab tafsir ya yang ada, termasuk diantaranya juga Sofatut Tafsir. Tapi kita tidak akan secara langsung mengkaji kepada teks supaya bisa untuk dipahami dan bisa dipelajari ya. Ada satu jejak-jejak yang nanti bisa direview kembali dari kajian kita ini. Maka mulai malam ini kita akan membahas surat Al-Baqarah setelah kemarin kita membahas 2 poin penting. Pertama adalah membahas tentang orang-orang muttaqin di bagian surat Al-Baqarah awal ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, ulaika humul muflihun. Lalu yang kedua membahas tentang orang-orang kafir, alladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sampai ayat yang ke-7. Nah, malam ini kita akan masuk pada pembahasan ayat yang ke-8 ya. Tapi kita akan mulai dari satu pengantar. Saya akan besarkan supaya bisa dilihat. Nah, di dalam hidup ini manusia bisa dibagi ke dalam 3 golongan. Pertama adalah orang mukmin. Kalau di dalam pembahasan kemarin ini dijelaskan di dalam Al-Baqarah ini pada ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Jadi 3 ayat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan seterusnya itu ya sampai ayat yang ke-5. Kemudian yang kedua orang-orang kafir. Ini dijelaskan dalam 2 ayat, yaitu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. 2 ayat.
Nah, yang ketiga adalah orang munafik. Orang munafik ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah awal itu sampai 13 ayat secara berurutan. Ya, komparasinya beda banget ini ya. Orang mukmin ini cukup 3 ayat, ya. Kemudian orang kafir ini 2 ayat. Lalu orang munafik ini sampai 13 ayat. Kenapa? Pertanyaannya adalah karena orang munafik ini sangat membahayakan agama dan merekalah yang meruntuhkan agama. Saya bisa di co-host Pak Ali, supaya saya bisa bantu untuk mute beberapa. Oh iya. Coba saya Pak Imam, monggo saya tak bantu mengkoordinasikan. Monggo silakan. Pak Imam suaranya agak putus sedikit ya, tapi ada kan kendala enggak? Mungkin jaringan ya. Ini hujan soalnya. Oh gitu ya. Kadang-kadang kalau ya saya Oke. hujan kalau ini kan pakai ini ya Indosat agak kadang-kadang trouble. Oke. Semoga bisa ditangkap ya. Moga masih bisa. Ini saya ngendalikan aja, hostnya nanti tak ngatur lalu lintas. Ini monggo silahkan dilanjutkan. Baik. Jadi orang munafik ini sangat membahayakan agama dan merekalah yang meruntuhkan agama. Nah, sementara orang kafir, ya kalau kafir itu jelas menyatakan kekafirannya sehingga kita pun menyikapinya bisa dengan lebih berhati-hati, gitu ya. Nah, tapi orang munafik ini tampil dalam komunitas performa seperti orang mukmin. Cuma mereka ini punya agenda-agenda yang sangat bertentangan dengan kepentingan umat Islam. Ini orang-orang munafik. Maka pembahasan di sini itu sangat panjang, sampai 13 ayat pembahasan orang-orang munafik ini. Karena kita lebih sulit untuk mengantisipasi mereka ini. Kalau orang kafir kan jelas posisinya itu berada di luar. Ya, tampilannya pun sudah berbeda. Bahasa yang dipakai berbeda, terminologinya berbeda. Ya, mereka berada dalam posisi yang berhadapan, jadi lebih nyata, lebih jelas. Untuk berhati-hati juga lebih mudah. Nah, Allah menciptakan manusia dengan bagian-bagian yang beragam. Nah, agar manusia hidup dengan selamat dan damai, maka semua komponen ini harus serasi dan tidak boleh saling berbenturan. Inilah ciri orang mukmin. Antara ciri orang mukmin itu yang paling dasar apa yang dia yakini di dalam hatinya sama dengan yang diucapkan. Nah, ini orang mukmin. Sehingga sinkron. Ketika ada beberapa komponen-komponen yang tidak sinkron, misalnya ada satu sistem kerja, cara kerja mesin misalnya, yang itu saling terkait antara komponen satu dengan yang lain. Kok ada yang kemudian tidak sinkron? Pasti akan terjadi benturan, akan terjadi problem, akan terjadi kebuntuan, kemacetan, dan masalah. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah dengan beberapa unsur secara beragam. Manusia itu punya perasaan, dia punya hati, dia punya pikiran, dia punya lisan, dia punya mata, dia punya tangan. Bagaimana kemudian koordinasi seluruh bagian ini itu menjadi satu keutuhan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain. Itulah yang akan menentukan apakah seseorang itu akan hidup dengan nyaman, damai, atau tidak. Maka orang mukmin itu mestinya kemudian damai. Kenapa? Karena mestinya kalau kemudian hidupnya sesuai dengan semua tatanan secara persis, seperti paket yang Allah berikan dalam bentuk pedoman, ya, karena satu produk itu pasti lahir bersama dengan manual produknya, cara kerja produknya. Manusia itu produknya Tuhan. Cara kerja manusia hidup agar kemudian dia bisa hidup dengan baik, itu yang mengikuti petunjuk paketnya manual book ya dari Tuhan. Apa itu? Wahyu. Nah, kalau kemudian semuanya sinkron, maka manusia itu akan nyaman. Ini orang mukmin mestinya, ya. Yang itu akan berlawanan sekali dengan orang-orang
munafik. Orang munafik ini di dunia, dia tidak mendapatkan kedamaian dalam dirinya maupun dalam masyarakat di mana dia tinggal. Apa yang ada dalam batinnya berbeda dengan yang diucapkan. Dia berada dalam bayang-bayang ketakutan, khawatir jika rahasianya terbongkar. Pertentangan ini terjadi antara dirinya, bahkan dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri, dengan masyarakatnya, dan orang-orang kafir, di mana kemudian dia ini membawa misi di tengah orang Muslim. Bayangkan, orang hidup yang tidak sinkron semacam ini. Capek. Ini kalau kemudian kita tarik pada contoh kasus yang lebih luas gitu ya. Segala jenis kemunafikan itu hanya akan melelahkan. Yang enggak lelah itu apa? Kalau semuanya klop, jujur itu sinkron. Ya, di antara tanda orang yang hidupnya sinkron dia jujur. Di sana ngomong A, di situ yang ngomongnya B, yang diucapkan ya sama dengan yang ada dalam batinnya. Dia tidak mencoba menutup sesuatu, karena setiap menutup sesuatu itu butuh energi luar biasa. Ya, semakin banyak sisi yang harus ditutup, maka semakin banyak energi yang dikerahkan, maka pasti orang akan lelah. Ya, akan capek sekali hidupnya. Sayangnya kalau dalam hidup kan kita ini sering kali ya, banyak yang kemudian suasana yang mendorong kita untuk lebih mementingkan soal tampil-tampil tadi. Yang itu tampil itu tidak sesuai dengan yang senyatanya sebenarnya. Contoh ekstrim lah misalnya, ada seorang yang setiap kali dia keluar rumah, dia tampil dengan sangat excellent tetapi tidak original. Misalnya ya, dia ini ala artis lah gitu ya. Dia dikenal orang sebagai orang yang tampilannya itu keren ya, cantik misalnya. Tetapi itu polesan semua. Itu polesan semua. Maka dia dalam satu situasi yang kemudian serba cemas sebenarnya. Begitu keluar, misalnya waktunya zuhur wudhu, dia sudah ribet sekali untuk memikirkan bagaimana pasca wudhu ini tampilnya tidak terganggu. Ya, kena keringat dan sebagainya, itu sudah ribetnya luar biasa. Apalagi kemudian dia pergi beberapa hari, bedaknya ketinggalan, stres ya nanti itu. Ya, alat untuk kemudian tampilnya itu ketinggalan. Ini problem. Tapi kalau tampil apa adanya, original gitu, ya no problem, mau kayak apapun. Itu contoh-contoh sekarang lah. Dan banyak saya kira di masyarakat. Saya kalau di kampung ya misalnya Jogja, itu seringkali juga tampilnya tuh keren-keren di depan. Kelihatan luas, ruang tamunya doang, begitu ke belakang itu habis ya gitu. Yaitu yaitu soal apa ya soal pilihan-pilihan lah seperti itu. Tetapi rumusnya sama. Ketika orang mencoba menutup-nutup sesuatu, jika kemudian aspek sesuatu yang ditonjolkan tidak nyata sesuai apa adanya, itu pasti orang akan kelelahan. Ya. Pasti akan kelelahan. Orang-orang munafik juga begitu. Dia khawatir sekali hidupnya di dalam bayang-bayang ketakutan. Khawatir jika apa yang dia tutupi itu terbongkar. Ya, ini berlaku umum ini. Ya. Bahkan kemudian dia mencoba untuk menipu, ya dengan begitu kan menipu diri, menipu orang lain, celaka lagi dia berusaha menipu Tuhan kan gitu kan. Ya Tuhan pun mau dia tipu kan gitu. Dengan cara apa? Ya pura-pura beriman karena menipu Tuhan gitu ya. Pura-pura beriman, padahal dia itu sesungguhnya hatinya kafir gitu. Ya. Pura-pura berbuat baik, padahal niatnya bukan untuk lillahi ta'ala. Itu kan menipu Tuhan. Tuhan kok ditipu. Ya. Manusia nggak cukup, Tuhan pun ditipu. Itu orang-orang munafik. Di akhirat kelak, lebih celaka lagi. Sudah di dunia ini dia gelisah, tidak tenang, penuh kekhawatiran, hidupnya cemas gitu ya. Tangan, kaki, kulit, anggota tubuhnya di dunia itu kelak di akhirat memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya. Nah, habislah sudah ya. Orang munafik ini sudah berat betul hidupnya. Tapi sekaligus ini juga membahayakan ya bagi orang-orang mukmin atau bagi siapapun. Komunitas kok dipenuhi orang-orang munafik begini, wah berat komunitas itu. Ya, tidak ada kejujuran.
Di depan mantuk-mantuk, di belakang dia gedek-gedek misalnya. Di depan dia manggut-manggut, di belakang dia memprovokasi. Ini orang-orang yang model begini, ya ini menjadi selilit yang akan menyulitkan komunitas di mana orang itu berada. Ciri orang munafik pertama, mereka menyatakan iman, namun hatinya kafir. Iman hanyalah tampilan. Akibatnya semua amal yang dia lakukan tidak akan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Kenapa? Karena tidak ada amal yang dia lakukan atas dasar iman. Amalnya atas dasar niat untuk tampil, riya di hadapan orang, supaya kemudian mendapatkan apresiasi dari orang lain, mendapatkan pengakuan, ya, mendapatkan tepuk tangan, mendapatkan daya dukung, ya, tapi tidak niat karena Allah. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, juga tidak mendapatkan pahala di akhirat. Yang kedua, nah ini ayat 9 ya. Ayat 8 sebenarnya ada di atas tapi tidak terketik. Ini kan penjelasan dari ayat yang ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Jadi yang ciri pertama ini. Di antara orang manusia ada orang yang mengatakan amanna billah. Saya beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal hati mereka tidak beriman. Ini ciri pertama. Ayat 8 ini. Ada kurang di sini. Yang kedua, ciri mereka yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah. Allah di walladzina amanu, orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Padahal mereka sesungguhnya tidaklah menipu, kecuali yang ditipu siapa? Diri mereka sendiri, cuma nggak ngerasa. Jadi orang-orang munafik itu sesungguhnya dia tidak menipu orang lain, dia menipu dirinya sendiri. Ya, aneh lah gitu ya. Orang munafik ini hidup dalam kelalaian dan kekacauan pikiran. Mereka menyangka dapat menipu Allah. Kalau manusia masih mungkin ditipu. Allah ditipu. Padahal Allah itu tahu rahasia, bahkan yang lebih rahasia dari rahasia. Apa itu hati manusia? Dalam Quran disebutkan dalam surat Thaha ayat 7. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau Anda mengucapkan satu kalimat yang keras secara jar, ya terbuka keras, fa innahu, maka sesungguhnya Allah ya'lamu sirra. Allah tahu asir, tahu rahasia. Wa akhfa, dan yang lebih rahasia daripada rahasia. Apa itu maksudnya? Rahasia adalah sesuatu yang Anda sembunyikan dari orang lain, seolah yang tahu hanya berdua saja. Itu namanya sir. Itu orang ngobrol. Saya kasih tahu ya, tapi tidak boleh bilang sama yang lain. Ini rahasia loh. Ini rahasia kita berdua. Itu namanya sir. Namun ada yang lebih rahasia lagi dari yang rahasia tadi. Apa itu? Wakhfa. Ya, sesuatu yang lebih rahasia lagi ketimbang rahasia itu. Sesuatu yang ada dalam batin yang belum diungkapkan kepada siapapun. Kalau sir, dua orang, ini kan sudah keluar. Dari batin sudah keluar. Diungkapkan secara lisan. Orang tahu, tapi cuma berdua. Itu Allah tahu. Bahkan nggak cuma itu. Sesuatu yang belum diungkapkan dalam batin, Allah itu tahu. Orang-orang munafik itu berprasangka bahwa apa yang ada dalam batin mereka itu tidak ada di luar pantauan kuasa Allah untuk melihat. Karena nggak pernah dikatakan. Ya niat batin kan nggak pernah dikatakan. Atau kalau toh dia katakan mungkin pada orang-orang tertentu. Tapi Allah tahu dengan demikian itu. Wa akhfa. Allah itu tahu gerak batin kita. Ya, maka tidak ada yang kemudian keluar dari jangkauan pandangan dan rekaman pengetahuan Allah. CCTV Allah pasang itu menyeluruh dari yang zahir sampai yang batin. Orang-orang munafik itu menipu dirinya, menipu orang mukmin, bahkan menipu Allah. Gitu ya. Karena mereka nggak lain kecuali menipu dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, mereka menyangka menipu orang-orang mukmin, padahal tipuan mereka hanya membuat mereka semakin sengsara. Sebab mereka hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Ya. Ini orang munafik itu pasti begitu. Orang kalau tidak jujur, pasti hidupnya itu cemas. Ya. Semakin banyak nggak jujur, semakin takut dia hidupnya.
galau dan cemas jika rahasia dirinya terbongkar. Jika mereka tidak berbicara, mereka sangat hati-hati. Ini orang-orang munafik. Dia tengok kiri, tengok kanan gitu ya. Memastikan tidak ada orang mukmin yang mendengar. Ini sama kan dalam konteks umum. Orang kalau sudah mulai dustanya muncul itu khawatir sekali. Dia ngomong jangan sampai kemudian keterucut. Atau ngomong sesuatu yang rahasia, jangan sampai ada yang mendengar. Kapan orang mengalami situasi begini? Ketika dia ini ada ketidakjujuran. Ada ketidakjujuran. Pasti hidupnya tuh gelisah. Makanya kalau kita mau hidup tenang, nyaman, ya jujur itu. Solusinya jujur. Orang nggak jujur, tenang jujur itu di mana-mana. Nyaman gitu. A, B, B, selesai. Ya. Depan begitu, belakang juga begitu. Bukan depan belakang beda. Dia memastikan tidak ada orang mukmin yang tiba-tiba masuk. Ini kalau dalam satu majelis ya. Pas ngomong gitu, tiba-tiba si fulan masuk. Waduh. Kok bisa waduh kenapa? Ya karena dia sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi kalau nggak ada yang disembunyikan, ya masuklah, keluarlah. Nggak ada persoalan kok. Gitu. Mereka sangat khawatir jika lisannya kemudian terpleset yang akan membongkar kemunafikan dan kekafirannya. Mereka hanya menipu dirinya sendiri karena Allah tahu kemunafikannya dan orang-orang mukmin pun kadang tahu kemunafikan mereka. Jika mereka tidak tahu, Allah kemudian memberitahu mereka. Allah berfirman dalam surah Muhammad, "Walau nasya'u la'arainakahum." Kalau kami ingin, kami berkehendak, Allah berkehendak, kami akan berikan tahu kalian tentang mereka. Kami akan tunjukkan. Fala araftahum bisimahum. Kalian akan tahu lewat tanda-tandanya. Wala ta'rifanna fi lahnil qaul. Kalian pasti akan tahu dengan mendeteksi ucapan-ucapan mereka ini, ya. Jadi orang-orang munafik ini pun akhirnya nggak bisa selamat gitu. Orang kalau munafik ketahuan juga kemunafikannya. Kalau jangan punya komunitas di kantor gitu ya, di mana organisasi, tahulah siapa yang kalau ngomong itu nggak jelas gitu ya. Sekarang A, besok B, gitu ya. Nah, itu ya. Akhirnya orang tahu juga sih. Ya. Cuma dia mungkin merasa aja orang tidak tahu. Padahal orang lain juga tahu. Gitu. Pasti ketahuan. Orang Jawa mengatakan becik ke titik Allah ketoro ya. Kalau itu baik ya pasti kemudian diaklamasi, diakui baik. Kalau itu buruk, tidak bisalah dibongkar. Ya, tidak bisalah ditutupi, pasti kebongkar juga. Gitu ya. Ya. Kalau ketoro, kalau buruk pasti kelihatan juga kok gitu. Nah ini juga wala ta'rifannahu fi lahnil qaul. Dalam ucapan-ucapan mereka yang sering kepleset itu, orang akan tahu, oh kayak gitu toh. Ya, sekali dua kali mungkin orang masih bisa ditipu-tipu. Ya, 2-3 kali ya udah tahuan juga di akhirnya. Wallahu ya'lamu a'malakum. Allah tahu perbuatan kalian. Orang-orang munafik juga pernah datang kepada Rasul. Mereka mengatakan bahwa mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Lalu Allah berfirman, mengatakan Allah tahu dan bersaksi mereka sesungguhnya berdusta. Ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Kemudian Allah menambahkan kepada mereka penyakit itu. Sudah sakit ditambah sakit itu. Walahum adzabun alim. Sudah sakit tambah sakit di akhirat mendapatkan siksa yang pedih. Bima kanu yakdzibun, atas apa yang mereka dustakan. Allah menyerupakan hati orang munafik itu seolah dengan kondisi sakit. Hati yang tidak memiliki kesehatan iman yang membuat ia menjadi hidup. Ya. Kalau orang itu tidak jujur, penuh tipu-tipu, ya, banyak yang dia sembunyikan. Maka ya ini yang terjadi. Fi qulubihim marad, hatinya itu hati yang sakit. Capek dia, lelah dia. Ya. Mengapa dia sakit? Sebab dia diliputi oleh kemunafikan. Dan usahanya untuk berlari dari yang ada di sekelilingnya. Punya berusaha menghindar. Ya. Semuanya ada yang ditutupi. Takut kalau kemudian kebongkar. Wah, gelisah. Terus begitu. Ya. Serta kebohongan dalam dirinya telah membuat hati menjadi sakit. Maka kalau kita pengen hati kita nyaman, sehat, ya, hidupnya bahagia, ya, bagaimana? Jangan munafik.
Jangan munafik, hidup apa adanya gitu ya. Apa adanya. Itu hidup yang paling nyaman. Ya. Tidak ada yang dapat mengobati sakitnya hati ini kecuali dengan keimanan. Nah, iman itu jujur. Depan A, belakang ya A. Depan B, belakang ya B. Ya, orang sholat ya karena dia dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itu sinkron. Karena kalau begitu sholat untuk yang lain, begitu yang lainnya sudah selesai, ya sholatnya puput, selesai. Ya, tidak ada lagi yang perlu dia lakukan. Nah, seperti dalam surat Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran itu, di dalamnya ada syifa, ada obat. Ada rahmat bagi orang-orang mukmin. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Tidaklah Quran itu menambah orang-orang zalim kecuali dengan kerugian. Bagi orang-orang zalim tidak bisa dia. Iman dan Quran adalah obat hati. Ini obat. Kalau hatinya bersih, nyaman, enak, kembali kepada keimanan, kejujuran, dan kepada Al-Quran. Karena keduanya tidak ada, karena kedua tidak ada dalam hati orang munafik maksudnya, maka seolah perjalanan waktu membuat penyakit itu semakin berat. Fazadahumullahu marada. Mereka sakit ditambah sakit. Dengan kemunafikan dan kekafirannya itu Allah menambah sakitnya. Berat kan? Jadi orang sakit tambah sakit. Maka semakin munafiknya kuat, maka semakin sakit hatinya. Semakin banyak yang ditutupi, semakin capek hidupnya. Semakin capek hidupnya. Setiap sakit menjadikan seseorang itu lemah. Nah, ini kita sepakati. Sakit pasti lemah. Demikian pula hati yang sakit. Kalau kita akan lihatnya sakit fisik ya. Sakit kepala itu lemah dia kemana-mana nggak bisa ya karena pusing. Karena sakit darah tinggi, kepalanya pusing, dan seterusnya. Ya sakit fisik karena misalnya kakinya sedang sakit ya nggak bisa main sepak bola, nggak bisa jalan jauh gitu ya. Pasti dia lemah. Hati bagaimana? Sama. Hati yang sakit dia juga lemah. Apa tanda lemahnya? Dia tidak sanggup menerima kebenaran dan kejujuran. Ini orang-orang munafik. Maka itu ketika orang-orang munafik itu ikut perang zaman dulu bersama Rasulullah, hal pertama yang mereka cari adalah lari dari peperangan. Bagaimana caranya lari? Tidak ikut perang. Tidak hanya itu, bahkan kelak di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Di dunianya begitu ya, di dunia capek, di akhiratnya mendapat seperti innal munafiqina fit-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di bagian neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena perilaku mereka ini secara eksternal itu membahayakan bagi orang-orang mukmin. Ya, meskipun hidup mereka sendiri sesungguhnya dalam kesulitan dan susah, ya, susah. Nah, sebab itu Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, mari dari pembelajaran beberapa ayat ini jadikan diri kita ini orang-orang yang dipenuhi dengan kejujuran. Jujur, ya. Karena jujur itu akan membawa kita kepada kebaikan. Jujur itu gampang hidupnya, nyaman hidupnya. Nah, ketika orang itu sebaliknya berdusta, dusta itu akan membawa kepada keburukan. Karena satu kedustaan akan menuntut kedustaan berikutnya. Dia harus membangun satu rekayasa baru untuk kemudian menutupi kedustaan pertamanya. Supaya apa? Supaya aman. Sementara kenyataannya, ketika dia berusaha untuk itu semua, dia akan hidup di dalam situasi yang tidak pernah tenang. Dia akan gelisah terus. Celakanya lagi, keburukan yang dia tutupi itu pasti akan terlihat. Ya, pasti akan terlihat. Entah bagaimana caranya, orang lain kemudian tahu, atau kadang Allah sengaja menunjukkan keburukan-keburukan yang telah dia lakukan itu. Baik, saya kira itu pembahasan kita pada malam hari ini, 3 ayat. Ya, poinnya, mari kita semua dengan berkaca kepada perilaku orang-orang munafik, semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari sifat kemunafikan ini dan kita diselamatkan ya dari sifat-sifat orang munafik. Hati kita tenang,
modalnya apa? Modalnya adalah kejujuran. Ya. Imannya diteguhkan, Quran menjadi pedoman, kemudian hidup kita selalu dilakukan, dijalani dengan penuh kejujuran, baik di dalam berbuat maupun di dalam bertutur kata, ya, A ya A, B ya B, apa adanya, ya tidak perlu kemudian memaksakan diri untuk memoles-moles tampilan-tampilan eksternal supaya tampak wah, tampak keren, tampak hebat di depan orang lain, karena itu hanya akan melelahkan, capek gitu. Ya. Tidak berimbang antara yang kita peroleh dengan yang ikhtiar yang kita lakukan. Saya rasa itu saya kembalikan kepada Pak Ali. Monggo Pak Ali. Oke, makasih Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada 8 menit ya. Kita sholat isya 19:09. Sebentar sebelum saya beri kesempatan yang lain. Pak Imam, saya kira istilah munafik itu kan sering kita dengar ya, dan mungkin digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan munafik gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita kaji itu kan istilah munafik itu ada beberapa pengertian. Kalau menurut yang kita kaji itu kan orang kafir tuh sebenarnya. Munafik itu sesungguhnya orang kafir, hanya dia tidak menampakkan kekafirannya, melainkan kemusliman, dia tampakkan taat, tapi sebenarnya hatinya enggak, gitu kan. Makanya tadi di ayat di An-Nisa 145 justru dia ada di dasar neraka. Tapi sebenarnya di satu sisi ada hadis yang itu tentang ciri-ciri Abu Hurairah kalau nggak salah ya. Itu ada ciri-ciri 3 orang munafik. Itu yang pertama, kalau berucap itu bohong, janji dia dusta. Yang ketiga itu kalau diberi amanah dia khianat. Nah, hubungannya apa sepertinya? Apakah orang-orang seperti ini lantas dicap sebagai, kalau orang menampakkan bohong dia berucap dia bohong, khianat, itu kan tentu tidak sebaliknya ya. Kalau orang munafik pada umumnya dia bersifat begitu, tapi kalau orang menampakkan sifat-sifat itu belum tentu dia munafik dalam pengertian dasar tadi ya, kafir ya. Itu yang mungkin perlu jelaskan. Kemudian juga orang sering mengucapkan dalam kehidupan sehari-hari itu, jangan munafik, seolah-olah itu nggak mau berbuat dosa disebut orang yang munafik. Nah, itu ada pengertian di level-level yang berbeda. Itu Imam, silakan monggo disinkronkan. Oke, yeah. Tentang terminologi yang sering kita dengar ya. Jangan munafik lah gitu ya. Nah, itu maksudnya, itu kan tentu tidak dalam konteks orang kafir yang kita bahas itu kan. Iya. Ya. Biasanya kalau orang dia ada komen begitu, biasanya ini sih. Terminologinya juga itu dalam konteks keburukan. Gak usah munafik lah, kamu kan sama-sama juga pelaku dosa kayak saya kan. Kita aja kok nggak mau gitu. Sama-sama penjahat kok pakai pura-pura baik gitu. Biasanya seringkali begitu ya. Tapi maksudnya kan terminologi munafik itu ya kurang lebih dalam pengertian secara umum itu sama. Ketika disebut nggak usah munafik lah, itu artinya kan ada sesuatu yang tidak sinkron yang dia maksudkan. Kalau sinkron itu ya tidak ada terminologi itu. Ya. Kalau pemaknaannya kan kalau istilah itu menjadi sesuatu yang bersifat umum ya, di luar konteks keimanan, tapi dalam konteks perbuatan pada umumnya lah istilah-istilah itu. Nah, terus bagaimana dengan hadis yang menyebutkan ada 3 ciri orang munafik? Yang pertama ketika dia berkata berdusta, ketika dia berjanji dia mengingkari, ketika kemudian dia diberi amanah dia berkhianat. Kalau akan kita dalami, esensinya sebenarnya sama. Sesungguhnya sama. Ketika orang berkata, dia berdusta, itu artinya itu sama kasusnya dengan orang munafik dalam konteks ini. Kedustaan yang dia lakukan sama konteksnya. Jadi ada sesuatu realitas yang dia tutupi, kemudian mestinya A, kemudian dia mengatakan B, dan ketika dia mengatakan B, itu melahirkan satu keniscayaan effort yang sangat besar untuk kemudian membenarkan apa yang dia dustakan. Dan itu pasti sangat melelahkan. Apapun konteksnya. Ya. Apapun konteks kedustaannya. Kalau dalam konteks ini kan kedustaan iman. Nah, kalau hadis itu berlaku umum. Jadi tidak hanya dalam konteks kedustaan
keimanan. Tapi dalam konteks yang lain pun ya berarti dia itu ada tanda ciri orang-orang munafik di situ. Yang kedua adalah ketika dia berjanji, dia berkhianat. Nah, berjanji dia mengingkari, ya. Berjanji dia mengingkari. Ini lagi-lagi kan komitmen ya. Kalau A ya A, jangan bilangnya A jadi B. Sama kan ini konteksnya ya. Besok mau datang, ternyata enggak, tanpa konfirmasi misalnya. Ini kan dia bilang A, kenyataannya B. Ya. Dia menjanjikan sesuatu, satu bentuk tertentu ternyata lain kenyataannya. Nah, ini kan sama. Jadi ketidakcocokan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Ya. Lalu yang ketiga, ketika dia diberikan amanah, dia berkhianat. Amanah itu lahir karena soal performa. Saya percaya kepada Anda misalnya. Tolong ini jaga ya. Kenapa orang kemudian dia bisa mempercayai pada seseorang yang lain? Karena orang melihat ya tampilan, menurut pengamatan dia, orang ini pantas untuk diberikan amanat kepercayaan. Artinya apa? Tampilan dia membawa dia untuk dalam satu kesimpulan orang, dalam mata orang, dia ini adalah A. Loh, ternyata kemudian begitu dikasih benar amanat, ternyata dia itu B. Nggak sesuai dengan apa yang dia tampilkan. Kalau orang jelas berkhianatnya gitu ya, nggak mungkin dong orang ngasih amanat itu. Misalnya jelas ketok kalau dia itu orang yang suka menipu, dan kita tahu dia itu penipu, ya hampir tidak mungkin kita akan memberikan amanah kepada orang itu. Maka semua penjahat yang penipu itu kan pasti tampilnya juga seperti orang yang bisa dipercaya kan. Dan lagi-lagi ini juga menampilkan sebuah realitas A yang fakta dirinya itu sesungguhnya adalah B. Dan betapa kemudian ini destruksinya luar biasa. Faktor daya rusaknya itu. Kalau orang jelas tampilnya penjahat, ya kita tidak mungkin dong ngasih kepercayaan. Ini kita penjahat kan gitu. Ya problemnya kan orangnya tampil baik, ini jadi problem kan. Orangnya tampil baik, tampaknya bisa dipercaya, tampaknya ini amanah, begitu dikasih amanah, bubar. Nah, ini berarti daya rusaknya orang munafik itu jauh lebih ekstrim kan ketimbang orang yang nyata-nyata dia itu kalau dalam konteks tadi kafir itu jelas kafirnya kan itu atau jelas jahatnya nggak usah dipilih kan gitu kan gitu jelas jahatnya kok ngapain memilih orang jahat. Nah problemnya kan tidak. Sekarang bayangkan yang namanya politik pencitraan itu kan destruksinya luar biasa ya. Semuanya kemudian dikemas tampil keren begitu. Ya, tampil keren, tapi faktanya tidak keren, itu destruksinya luar biasa. Daya rusaknya itu luar biasa. Makanya kalau orang munafik mendapatkan status fidarkil asfali minan nar gitu ya, di neraka yang paling bawah, itu ya pantas. Pantas, karena merusaknya itu luar biasa orang-orang munafik. Yang tidak tampil senyatanya. Bukan berarti terus penjahat lebih baik. Emang jahat di sana Pak, kita jahat ini enggak juga begitu kan itu ya. Tapi kenapa kemudian kita lihat komparasinya? Quran bahas 13 ayat yang dibahas itu. Ya dia maklum juga lah gitu. Kita pahami, oh iya, luar biasa. Ya, orang berjanji, orang munafik berjanji, lalu dikhianati. Berjanji itu artinya ada sebuah interaksi sosial di mana orang saling percaya sebenarnya. Orang saling percaya. Ketika orang berjanji, orang sudah mengambil satu ruang dari orang lain untuk kemudian diambil ruang itu, kalau kemudian nggak dipenuhi, hilang bagian dari dirinya. Ya. Dia menjadi orang yang dirugikan dalam beberapa hal. Nah, ini kan juga merusak kan yang model-model begini. Merusak. Ya. A menjadi B, itu sudah melukai banyak orang. Sisan kalau kemudian dia ini, kita orang mungkin berjanji dipenuhi kan gitu ya. Ya. Kalau orang nggak percaya, orang nggak punya pengarep-arep, sudah jelas orang kayak gitu. Ya, tapi ketika kemudian dia dipercaya karena tampilnya baik, itu orang akan banyak yang terluka. Banyak terluka. Ya, ini dimanapun masyarakat akan mengalami itu ya, dan kita mungkin pernah mengalami yang sama.
Entah itu pada masa-masa remaja, masa-masa tua, itu pernah bertemu dengan model begini. Sama dengan yang pertama tadi, ketika dia berkata, ya dia berdusta, tidak sesuai. Ya. Kebohongan itu akan membawa dampak yang panjang di dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Ini akan terjadi kericuhan, terjadi persoalan hukum, terjadi segala macam lah itu karena soal-soal yang sifatnya penipuan. Maka dan yang begitu begini, orang-orang menipu dan seterusnya, berkata kemudian tidak jujur dan sebagainya. Ini kan sifatnya interaksi-interaksi yang berbasis kepercayaan sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena lagi-lagi tidak mungkin interaksi dibangun kalau orang nggak saling percaya pada prinsip dasarnya. Nah, orang saling percaya itu karena memang dia melihat orang itu pantas dipercaya. Nah, begitu kemudian dia berbuat sebaliknya, itu akan merusak banyak hal. Sendi-sendi kehidupan masyarakat ini akan mengalami kekacauan, gitu ya, kekacauan. Maka ya kalau kemudian statusnya menjadi berat itu ya sangat bisa dimengerti sesungguhnya. Apalagi dalam konteks ini disebut dalam konteks ini adalah kekafiran. Jadi penipuan yang kemudian memang dia misinya dalam konteks kekafiran. Nah, tapi toh kemudian tidak hanya pada batasan ini, ya kita lihat dalam hadis itu berlaku umum sehingga Rasul menyebut beberapa ciri-ciri yang lain. Kalau yang kita sebut dengan ciri-ciri ini tadi kan ini ciri-ciri yang memang betul-betul orang-orang munafik dalam konteks dia itu sesungguhnya batinnya kafir, nggak punya keimanan, nggak punya keimanan. Cuma kalau kita dalami lagi, iman sendiri pun kan meniscayakan sejumlah hal kan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir bla 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 itu kan banyak hadisnya. Ya sehingga keimanan seseorang tidak sempurna tanpa prasyarat tertentu, ABCD dan seterusnya. Nah, tentu diantaranya adalah ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut misalnya. Ya. Falyukrim dhaifa wal yukrim jarahu wal yukrim macam-macam itu. Ini banyak hadis-hadis yang menegaskan korelasi-korelasi iman ya dengan beberapa perilaku-perilaku nyata yang dia lakukan. Ya. Nah, saya kira itu Pak Ali. Nanti kita coba lihat secara lebih mendalam ya. Apa pemetaan secara menyeluruhnya seperti apa. Saya akan coba cari juga. Ya. Dan di ayat-ayat berikutnya kan masih bicara munafik itu. Kalau nggak salah ayat 8 sampai 16-an ya. Di Al-Baqarah itu masih banyak bincang dan bahkan ada surat sendiri Al-Munafikun yang bahas itu, jadi betapa bahayanya ini orang. Nah, baik, saya kira ini sudah lewat untuk waktu Isya dan sudah masuk Isya ya. Pertanyaannya kalau masih ada pertanyaan masih akan kita bahas minggu depan, mungkin masih nyinggung-nyinggung gitu kelihatannya deh. Nanti masih kalau ada pertanyaan bisa dikompilasi di pekan depan insyaallah. Oke, saya kira demikian kita akhiri ya. Matur nuwun rawuhipun, ada Mas Wawan sehat ya. Lama nggak ketemu. Oke, dan juga Pak Ibu lain, insya Allah kita akan teruskan ya kajian ini dan nanti rekaman ya mungkin materi Pak Imam nanti bisa di-share lewat grup untuk diingatkan kembali, dan rekaman ini saya share juga ya, sudah saya bikinkan Google Drive untuk menampung ya agar jejak-jejak digital kajian kita ada dan bisa dipelajari ulang. Demikian matur nuwun Pak Imam ya, kita akhiri kajian tafsir malam ini dengan doa akhir majelis agar Allah ridhoi semua apa yang kita pelajari, membawa manfaatan dan terutama agar Allah hindarkan kita dari sifat-sifat munafik itu ya. Oke, monggo. Subhanakallahumma. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin saya tutup Zoom ya.